Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga masih dalam keadaan sehat ya. Pada pembelajaran kita kali ini, kita masih pada tema 1, subtema 2, pembelajaran IPA tentang perkembangbiakan hewan. Seperti yang sudah kita ketahui, hewan berkembang biak bertujuan untuk meneruskan keturunannya agar tidak punah. Hewan berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama dengan cara generatif, yaitu perkembangbiakan yang dilakukan melalui perkawinan. Yang kedua, vegetatif, perkembangbiakan yang dilakukan tanpa perkawinan. Sekarang kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang pertama, ovipar atau bertelur. Untuk hewan ovipar, embrionya berkembang di dalam telur dengan memanfaatkan cadangan makanan yang ada dalam telur. Kemudian, telur akan dikeluarkan oleh tubuh induk, lalu dierami hingga menetas. Sekarang kita akan melihat ciri-ciri hewan ovipar. Yang pertama, tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, tidak memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, perkembangan embrio di luar tubuh induk. Yang keempat, sebagian besar hewan ovipar akan mengerami dan menjaga telurnya hingga menetas. Di sini ada beberapa contoh hewan ovipar atau bertelur. Ada ayam, ada kura-kura, bebek, ada buaya, ada penguin juga, ada ikan, ada burung juga, dan pada umumnya ular juga berkembang biak dengan cara ovipar. Kita akan lihat lagi perkembangan hewan secara generatif dengan cara yang kedua, yaitu vivipar atau melahirkan. Untuk hewan vivipar atau melahirkan, embrio akan berkembang di dalam tubuh induknya dan mendapatkan makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Setelah embrio atau anak hewan ini cukup umur, maka akan dikeluarkan dari tubuh induknya atau akan dilahirkan. Kita lihat beberapa ciri-ciri hewan vivipar. Yang pertama, memiliki daun telinga. Yang kedua, memiliki kelenjar susu. Yang ketiga, hewan vivipar biasanya dari kelompok mamalia. Yang keempat, embrio berkembang di dalam tubuh induknya. Yang kelima, individu baru akan dilahirkan dari tubuh induknya. Anak-anak ibu mungkin sudah tahu ya, apa saja contoh hewan vivipar atau hewan melahirkan yang ada di sekeliling kita. Sekarang kita lihat gambarnya. Ada kucing, ada sapi juga, ada harimau, ada singa juga. Nah, ini ada hewan laut yang berkembang biak dengan cara melahirkan, yaitu lumba-lumba. Dan gambar yang terakhir adalah gambar gajah. Tentu saja masih banyak hewan-hewan lain yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak-anak ibu pasti sudah tahu bukan?
Perkembangbiakan hewan secara generatif yang ketiga adalah ovovivipar atau bertelur melahirkan. Untuk hewan ovovivipar, embrio akan berkembang di dalam telur dan telur tetap berada di dalam tubuh induknya sampai telurnya menetas. Setelah telur menetas, individu baru tersebut akan keluar dari tubuh induk. Beberapa contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan atau ovovivipar. Yang pertama, ikan pari. Yang kedua ada kuda laut, ada bunglon, ada ikan hiu, ada iguana. Nah, kalau yang ini namanya salamander. Kemudian ada beberapa jenis ular yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan. Di antaranya ular pucuk, anaconda, dan ular boa. Ada kura-kura, ada penguin juga, ada ikan, ada burung juga. Dan pada umumnya, ular juga berkembang biak dengan cara ovipar. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang kedua adalah dengan cara bertunas. Contoh hewannya adalah hidra. Hidra berkembang biak dengan cara tunas, yaitu penonjolan yang terdapat pada bagian tubuh induknya yang beberapa lama kemudian penonjolan itu akan lepas dan akan terbentuklah individu baru. Cara perkembangbiakan vegetatif yang ketiga adalah dengan cara fragmentasi. Fragmentasi ini sama dengan memotong diri. Contoh hewannya adalah cacing pipih atau cacing planaria. Jadi, di situ bisa kita lihat kalau cacing planaria itu memotong diri untuk membentuk individu yang baru. Sudah, untuk anak-anak ibu, mungkin sekian dulu materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.